5 menit lagi. Aku akan sah menjadi istri Arga. Penghulu sudah membuka berkas akad. Ayahku sudah duduk berhadapan dengan calon suamiku. Semua tamu mengangkat ponsel mereka. Beberapa bahkan sudah mulai merekam. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku terus mengucap syukur. 8 bulan persiapan, akhirnya akan selesai hari ini. Tak kusangka ada sebuah kejutan yang membuat pernikahanku gagal. Sebelum aku lanjut, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Pintu utama gedung tiba-tiba terbuka. Semua orang spontan menoleh. Seorang wanita masuk sambil membawa sebuah map coklat. Tidak ada yang mengenalnya. Ia berjalan lurus ke arah meja akad. Semakin dekat. Semakin dekat. Aku sempat mengira. Mungkin dia tamu yang salah masuk. Tapi saat mataku berpindah ke wajah Arga, darahku seperti berhenti mengalir. Wajahnya langsung pucat. Tatapannya kosong. Tangannya mulai gemetar. Aku belum pernah melihat Arga seperti itu. Wanita itu akhirnya berhenti tepat di depan kami. Pelan-pelan, ia membuka map yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sesuatu. Begitu benda itu terlihat, Arga langsung menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan penghulu ikut terdiam. Dan kurang dari 1 menit setelah wanita itu datang, aku mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidupku. Aku membatalkan pernikahanku. Halo sahabat semua, ini adalah kisahku. Namaku Alia. Usiaku 27 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di kota tempatku tinggal. Kalau ada yang mengenalku sebelum semua ini terjadi, mereka pasti akan bilang kalau aku perempuan yang sangat beruntung. Aku mempunyai ayah yang luar biasa, sahabat-sahabat yang selalu mendukungku, dan seorang calon suami yang selama ini terlihat begitu sempurna. Namanya Arga. Kami berkenalan hampir 4 tahun yang lalu. Saat itu kami sama-sama menjadi panitia pelatihan pendidikan di tingkat kabupaten. Awalnya hubungan kami biasa saja, tapi semakin sering bertemu, aku mulai mengenal sosok Arga. Dia sopan, tidak banyak bicara, tidak pernah terlihat marah, dan yang paling membuatku yakin, dia selalu menghormati ayahku. Setiap datang ke rumah, dia tidak pernah duduk sebelum menyalami ayah. Kalau melihat ayah sedang menyapu halaman, dia langsung mengambil sapu itu. Kalau melihat galon kosong, dia mengangkatnya tanpa diminta. Bahkan saat atap dapur kami bocor karena hujan, dia datang membawa tangga dan memperbaikinya sendiri. Ayah beberapa kali tersenyum melihat tingkahnya. Suatu malam, saat Arga baru saja pulang, ayah berkata pelan kepadaku, "Lia, kalau laki-laki menghormati orang tuamu tanpa diminta, biasanya dia juga akan menghormatimu setelah menikah." Kalimat itu terus kuingat, karena sejak malam itu, aku benar-benar yakin memilih Arga. 8 bulan kemudian, lamaran kami berlangsung sederhana. Hanya keluarga inti. Tidak ada pesta mewah. Kami sepakat, uang lebih baik dipakai untuk kehidupan setelah menikah. Ayah bahkan berkata, yang penting bukan pestanya. Yang penting kalian saling menjaga. Aku hanya memeluk beliau. Aku benar-benar percaya. Aku akan hidup bahagia bersama laki-laki yang kupilih. Aku tidak tahu bahwa sejak hari lamaran itulah, seseorang sedang berusaha mengejar Arga. Seseorang yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Dan orang itu akan muncul tepat di saat seluruh tamu sudah memenuhi gedung pernikahanku. Malam sebelum akad, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena terlalu bahagia. Gaun pengantin sudah tergantung rapi. Sepatu sudah disiapkan. Undangan sudah habis dibagikan. Semua vendor mengirim pesan bahwa persiapan selesai. Aku keluar kamar sekitar pukul 11 malam. Kulihat lampu ruang tamu masih menyala. Ayah ternyata belum tidur. Beliau sedang duduk sendirian sambil melihat album foto lama. Foto-fotoku sejak kecil. Foto wisuda. Foto saat pertama kali menjadi guru. Sampai foto almarhum ibu. Aku duduk di samping beliau. Ayah belum tidur. Beliau tersenyum. Belum ngantuk. Aku tahu itu bohong. Wajah beliau terlihat lelah. Sudah berhari-hari beliau mengurus semua kebutuhan pernikahanku. Aku menggenggam tangan beliau. Besok Alia jadi istri orang. Ayah tertawa kecil. Iya. Tapi buat ayah,
Kamu tetap anak kecil yang dulu suka minta digendong. Aku ikut tertawa, meski mataku mulai basah. Beberapa detik kemudian, ayah menatapku lama. Tatapan yang sampai hari ini tidak pernah bisa kulupakan. Beliau berkata pelan, "Semoga besok tidak ada satupun air mata yang jatuh di gedung itu." Saat itu, aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka doa sederhana itu akan menjadi doa yang tidak pernah terkabul. Pagi hari sebelum akad, rumahku sudah ramai sejak sebelum subuh. Suara orang-orang keluar masuk terdengar dari ruang tamu. Para perias datang membawa koper besar. Fotografer mulai memasang lampu. Saudara dari luar kota berdatangan sambil membawa berbagai macam makanan. Rumah yang biasanya tenang, hari itu berubah penuh tawa. Aku duduk di depan cermin. Perias mulai merapikan rambutku. Sesekali aku melihat ponsel. Ada puluhan ucapan selamat. Teman-teman sekolah, murid-muridku, tetangga. Semuanya mendoakan agar hari itu berjalan lancar. Di antara semua pesan itu, ada satu pesan dari Arga. "Selamat pagi, calon istriku. Aku sudah enggak sabar lihat kamu nanti." Aku langsung tersenyum. Ku balas singkat. "Aku juga." "Jangan telat ya." Beberapa detik kemudian, pesanku sudah dibaca, tapi tidak dibalas lagi. Kupikir dia pasti sedang sibuk bersiap. Aku sama sekali tidak curiga. Sekitar pukul 6 pagi, ayah masuk ke kamarku. Beliau sudah memakai batik terbaik yang sengaja dijahit untuk acara ini. Rambutnya disisir rapi, sepatunya mengilap. Tapi, entah kenapa, wajah beliau terlihat jauh lebih lelah dibanding biasanya. "Ayah ganteng," kataku sambil tersenyum. Beliau tertawa kecil. "Masa kalah sama pengantin?" Aku berdiri, lalu merapikan kerah batiknya. Tanganku berhenti ketika melihat ujung lengan baju beliau. Ada bekas jahitan. Aku langsung mengenalinya. Itu batik lama, bukan batik baru. Padahal beberapa minggu sebelumnya, aku dan ayah sudah membeli batik baru khusus untuk hari pernikahanku. "Ya, batik yang baru mana?" Beliau terlihat sedikit kaget. "Oh, yang itu ternyata kebesaran. Jadi ayah pakai yang ini saja." Jawaban itu terdengar biasa. Tapi aku tahu, ayah sedang berbohong. Karena aku sendiri yang menemani beliau saat mencoba batik itu. Ukurannya pas. Sangat pas. Aku tidak bertanya lagi. Namun setelah ayah keluar kamar, aku memanggil bibiku. "Bey, batik baru ayah mana?" Bibiku terlihat ragu. "Loh, kamu belum tahu?" "Tahu apa?" Bibiku menggigit bibirnya sendiri, seolah menyesal sudah berbicara. "Ayahmu sebenarnya mengembalikan batik itu minggu lalu." Aku langsung terdiam. "Dikembalikan?" "Iya. Katanya uangnya buat nambah bayar dekorasi." Dadaku mendadak sesak. Aku tidak pernah tahu soal itu. Aku langsung teringat beberapa bulan terakhir. Setiap kali ada kekurangan biaya, ayah selalu berkata, "Tenang, masih cukup." Ternyata, yang beliau maksud cukup adalah cukup setelah diam-diam mengorbankan kebutuhan beliau sendiri. Aku menoleh ke arah pintu. Kulihat ayah sedang membantu mengangkat kardus air mineral bersama tetangga. Beliau tersenyum, seolah tidak memiliki beban apapun. Padahal, tanpa sepengetahuanku, beliau terus mengurangi kebutuhannya sendiri, agar aku bisa menikah tanpa merasa kekurangan. Saat itulah aku berjanji dalam hati. Setelah menikah nanti, aku akan membalas semua pengorbanan ayah. Aku ingin beliau hidup tenang. Aku ingin beliau berhenti memikirkan uang. Aku ingin beliau menikmati masa tuanya dengan bahagia. Aku tidak tahu. Beberapa jam kemudian, justru akulah yang akan membuat beliau kembali menangis. Sekitar pukul 7 pagi, rombongan keluarga Arga berangkat menuju gedung. Aku tidak ikut melihat, tapi salah satu sepupuku mengirim foto melalui ponsel. Mobil pengantin, mobil keluarga, semua terlihat rapi. Di foto terakhir, aku melihat Arga duduk di kursi belakang. Ia mengenakan jas hitam. Wajahnya tampan seperti yang selalu kubayangkan. Namun, ada sesuatu yang membuatku berhenti memperbesar foto itu.
Tangannya. Arga sedang menggenggam ponselnya sangat erat. Sampai buku-buku jarinya terlihat memutih. Tatapannya juga tidak mengarah ke kamera. Ia justru melihat keluar jendela. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Aku sempat ingin meneleponnya. Tapi kurungkan. Kupikir. Dia hanya gugup. Semua calon pengantin pasti merasakan hal yang sama. Kalau saja saat itu, aku tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin aku tidak akan pernah sampai duduk di kursi pengantin pagi itu. Gedung tempat akad kami hanya berjarak sekitar 15 menit dari rumah. Aku tiba hampir 1 jam sebelum acara dimulai. Beberapa panitia langsung menyambut. Pengantinnya sudah datang. Make up jangan sampai kena air ya. Sebentar lagi sesi foto. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Semua orang terlihat sibuk. Dekorasi bunga putih memenuhi ruangan. Lampu-lampu gantung menyala hangat. Kursi tamu hampir seluruhnya sudah terisi. Di sudut ruangan, grup musik akustik sedang melakukan pengecekan suara. Semua terlihat persis seperti yang selama ini kubayangkan. Aku sempat berdiri beberapa detik di balik tirai menuju pelaminan. Dari sana, aku bisa melihat ayah. Beliau mondar-mandir menemui tamu. Menyalami satu persatu. Sesekali membungkukkan badan sambil mengucapkan terima kasih karena sudah datang. Aku tersenyum sendiri. Ayah pasti sangat bahagia hari ini. Beliau sudah menunggu momen ini sejak lama. Beberapa menit kemudian, wedding organizer menghampiriku. Mbak Alia, kita mulai foto keluarga dulu ya. Aku mengangguk. Satu persatu keluargaku naik ke pelaminan. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Semuanya bergantian berfoto. Suasana penuh tawa. Beberapa kali fotografer bercanda agar kami terlihat lebih rileks. Tidak ada satupun yang menyangka. Foto-foto itu akan menjadi foto terakhir sebelum semuanya berubah. Saat sesi foto hampir selesai, aku baru sadar sesuatu. Arga belum juga muncul. Aku melihat jam. Masih ada sekitar 30 menit menuju akad. Aku bertanya kepada salah satu panitia. Rombongan mempelai pria sudah sampai? Sudah, Mbak. Mas Arga di ruang tunggu. Aku mengangguk lega. Aneh. Kalau sudah datang, kenapa dia belum mengirim pesan? Biasanya, sekadar mengirim emoji senyum pun tidak pernah lupa. Aku membuka ruang chat kami. Pesan terakhirku masih menjadi balasan terakhir. Aku juga. Jangan telat ya. Tidak ada lagi. Aku mencoba menelepon. Sekali. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Beberapa detik kemudian, muncul pesan singkat. Maaf. Lagi ada yang harus diselesaikan. Aku membaca pesan itu 2 kali. Kalimatnya terasa aneh. Bukan karena isinya, tapi karena cara Arga menulisnya. Selama 4 tahun, dia selalu memanggilku Lia. Atau sayang. Atau calon istri. Tapi kali ini, tidak ada sapaan sama sekali. Hanya 3 kalimat pendek. Dingin. Seperti dikirim oleh orang yang berbeda. Aku kembali menatap pintu ruang tunggu pengantin pria yang berada di ujung lorong. Entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak. Bukan rasa takut. Lebih seperti ada sesuatu yang sedang terjadi tanpa sepengetahuanku. Aku menarik napas panjang. Mungkin dia benar-benar gugup. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Di sisi lain gedung, di sebuah tempat yang tidak bisa kulihat, Arga memang sedang menyelesaikan sesuatu. Bukan urusan dengan penghulu, bukan juga dengan keluarganya. Melainkan, sebuah panggilan telepon yang terus masuk sejak pagi. Layar ponselnya berkali-kali menyala. Nomor yang sama. Berulang kali. Ia sempat mematikan panggilan itu, lalu memblokir nomornya. Beberapa detik kemudian, masuk lagi dari nomor lain. Arga menggenggam ponselnya semakin erat. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Di sampingnya, ibunya, Bu Ratih, memperhatikan dengan wajah cemas. Masih dia. Arga hanya mengangguk pelan. Bu Ratih menutup mata beberapa detik, lalu berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Semoga dia tidak datang. Kalimat itu membuat Arga menelan ludah. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu menuju akad tinggal beberapa menit lagi.
Ia kemudian memasukkan ponselnya ke dalam saku jas. Berusaha menarik napas panjang. Lalu berdiri. Seolah semuanya sudah selesai. Padahal, di luar gedung, sebuah mobil berwarna putih baru saja berhenti. Seorang wanita turun sambil menggenggam erat sebuah map coklat yang sudah mulai kusut. Ia menatap pintu masuk gedung cukup lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan langkah pelan, ia mulai berjalan masuk. Wanita itu berhenti tepat di depan pintu gedung. Tangannya masih menggenggam map coklat itu. Ia mengangkat wajahnya. Dari luar, ia bisa mendengar suara musik yang mengalun pelan. Tawa para tamu, suara pembawa acara, dan sesekali, tepuk tangan dari dalam ruangan. Matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Seorang petugas parkir yang melihatnya berdiri sendirian sempat bertanya, "Mau masuk, Bu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Iya. Tapi sebentar lagi." Petugas itu mengangguk lalu kembali bekerja. Wanita itu kembali melihat map di tangannya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tersusun rapi beberapa lembar dokumen. Ia menyentuh satu persatu, seolah memastikan semuanya masih ada. Tangannya berhenti pada sebuah foto. Foto seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak kecil yang sedang tertawa. Ia menatap foto itu cukup lama. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena ia sudah terlalu lama mencoba menyelesaikan semuanya dengan baik. Namun tidak pernah diberi kesempatan. Beberapa minggu sebelumnya, ia sudah mencoba menghubungi Arga. Tidak dijawab. Ia mendatangi rumah yang dulu mereka tempati. Rumah itu sudah kosong. Ia menghubungi beberapa teman lama. Tidak ada yang mau ikut campur. Bahkan, saat akhirnya mengetahui Arga akan menikah, ia masih memilih mengirim pesan baik-baik. "Aku cuma ingin kita bicara. Tolong." Sebelum semuanya terlambat. Pesan itu hanya centang dua. Tidak pernah dibalas. Hari demi hari, ia terus berharap Arga mau menemuinya. Sampai akhirnya, undangan pernikahan Arga beredar di media sosial. Saat itulah, ia sadar, kalau ia tetap diam, bukan hanya dirinya yang akan hancur. Akan ada perempuan lain, yang hidupnya ikut menjadi korban. Di dalam gedung, aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Aku sedang duduk di ruang rias. Perias merapikan bagian terakhir jilbabku. "Mbak Alia, sudah cantik sekali." Aku tersenyum malu. Teman-temanku mulai bercanda. "Nanti jangan nangis ya. Kasihan make up-nya." Aku tertawa. "Yang nangis pasti ayah." Semua ikut tertawa. Suasana benar-benar hangat. Aku membuka kamera depan ponsel. Kulihat wajahku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat diriku sebagai seorang pengantin. Perempuan yang sebentar lagi akan memulai hidup baru. Aku membayangkan rumah kecil kami nanti. Bangun pagi bersama Arga. Berangkat bekerja. Pulang sore. Makan malam bersama. Hal-hal sederhana seperti itu saja sudah cukup membuatku bahagia. Aku bahkan sudah menuliskan daftar impian kecil kami. Liburan pertama. Membeli mobil bekas. Menabung untuk rumah sendiri. Dan, kalau Tuhan mengizinkan, memiliki anak. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa di saat aku sedang menyusun masa depan, masa lalu seseorang sedang berjalan mendekat ke arahku. Di ruang tunggu pengantin pria, suasana justru jauh berbeda. Arga duduk dengan kedua siku bertumpu di lutut. Tatapannya kosong. Ponselnya kembali bergetar. Nomor baru. Pesan baru. Ia membuka layar itu perlahan. Hanya ada satu kalimat. "Aku sudah sampai." Jantung Arga langsung berdegup kencang. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser. "Bra." Bu Ratih yang sejak tadi duduk di sampingnya ikut terkejut. "Dia di mana?" Arga menggeleng. "Aku nggak tahu." Bu Ratih memejamkan mata. Wajahnya semakin pucat. Beberapa detik kemudian, ponsel Arga kembali bergetar. Kali ini, bukan pesan, melainkan sebuah foto. Foto pintu masuk gedung tempat akad mereka akan berlangsung. Artinya, orang itu benar-benar ada di luar. Arga langsung berlari menuju jendela lorong. Dari balik kaca,
Ia melihat seorang wanita sedang berdiri di halaman gedung, menggenggam map coklat yang sangat dikenalnya. Arga langsung mundur selangkah. Napasnya mulai tidak teratur. Sementara di luar, wanita itu akhirnya menghapus air matanya, menggenggam map itu lebih erat. Lalu, mulai melangkah menuju pintu utama gedung. Di dalam ruang akad, pembawa acara mulai meminta seluruh tamu mengambil tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta tamu undangan yang kami hormati. Beberapa menit lagi prosesi akad nikah akan segera dimulai. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Para tamu yang masih berdiri mulai duduk. Anak-anak kecil dipanggil orang tuanya. Fotografer mengambil posisi. Kameramen menyiapkan sudut terbaik. Semuanya berjalan sesuai jadwal. Aku menarik napas panjang. Wedding organizer menghampiriku. Mbak Alia. Sudah siap? Aku tersenyum. Insya Allah. Beliau mengangguk. Nanti setelah mempelai pria duduk, Mbak baru masuk ya? Aku mengangguk pelan. Tanganku mulai terasa dingin. Ini bukan karena takut. Aku hanya gugup. Hari yang selama ini hanya ada dalam doa. Kini tinggal hitungan menit. Di sisi lain gedung, Arga keluar dari ruang tunggu dengan langkah tergesa-gesa. Bu Ratih mengejarnya. Arga. Tunggu. Arga berhenti di lorong yang mengarah ke pintu masuk. Dadanya naik turun. Ia mengintip dari balik dinding. Wanita itu masih berjalan. Jaraknya tinggal beberapa meter dari pintu. Bu. Dia benar-benar datang. Suara Arga mulai bergetar. Bu Ratih memegang lengan anaknya. Temui dia. Jangan sampai masuk. Arga langsung menggeleng. Kalau aku keluar, keluarga Alia pasti curiga. Lalu mau bagaimana? Bu Ratih mulai panik. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang selama ini berhasil ia sembunyikan. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Tidak ada satupun yang menemukan jalan keluar. Karena sebenarnya, kesempatan menyelesaikan semua ini sudah ada sejak lama. Mereka sendirilah yang terus menundanya. Sampai akhirnya, semuanya terlambat. Di halaman gedung, wanita itu berhenti ketika seseorang memanggil namanya. Maya. Ia menoleh. Seorang laki-laki parubaya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Wajahnya terlihat cemas. Apa kamu benar-benar yakin? Maya mengangguk pelan. Aku sudah mencoba semua cara. Kalau hari ini aku diam, akan ada perempuan lain yang mengalami hidup sepertiku. Laki-laki itu menghela napas panjang. Itu keputusan yang berat. Aku tahu. Maya menggenggam map itu semakin erat. Aku juga enggak ingin menghancurkan pernikahan siapapun. Tapi, aku lebih enggak sanggup melihat perempuan lain dibohongi. Air mata kembali mengalir di pipinya. Laki-laki itu mengusap bahunya pelan. Apapun yang terjadi, kamu jangan takut. Maya mengangguk. Ia menghapus air matanya, merapikan pakaiannya, menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kini, ia sudah berdiri tepat di depan pintu utama gedung. Dari balik pintu itu, terdengar suara pembawa acara. Kepada keluarga mempelai pria, kami persilakan memasuki ruang akad. Di dalam, Arga memejamkan mata. Di luar, Maya menggenggam gagang pintu. Dan pada detik yang sama, aku masih duduk di ruang rias, tersenyum, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa beberapa langkah di depanku, 2 masa lalu yang saling bertabrakan, akan menghancurkan seluruh masa depanku. Pintu ruang akad perlahan dibuka. Satu persatu keluarga Arga masuk lebih dulu. Mereka berjalan pelan menuju kursi yang sudah disediakan. Sebagian tamu berdiri untuk memberi jalan. Suasana kembali tenang. Semua mata mengarah ke depan. Arga masuk paling terakhir. Jas hitam yang dikenakannya terlihat rapi. Senyumnya tetap ada. Tapi, aku langsung merasa ada yang berbeda. Wajahnya jauh lebih pucat dibanding 1 jam yang lalu. Langkahnya juga terasa lebih berat. Saat mata kami bertemu, ia sempat tersenyum tipis. Aku membalas senyum itu. Aku mencoba menghilangkan perasaan aneh yang sejak tadi muncul. Mungkin dia gugup.
Aku terus mengulang kalimat itu di dalam hati. Arga duduk di depan penghulu. Ayah duduk tepat di hadapannya. Penghulu mulai membuka map berisi dokumen akad. Beliau memeriksa satu persatu berkas. KP, kartu keluarga, surat numpang nikah. Semua terlihat lengkap. Beliau mengangguk pelan. Alhamdulillah. Berkas sudah sesuai. Aku melihat ayah menarik napas panjang. Beliau sempat menoleh ke arahku. Lalu tersenyum. Senyum yang penuh rasa bangga. Senyum seorang ayah yang merasa tugas terbesarnya sebentar lagi selesai. Dadaku terasa hangat. Aku membalas senyum beliau. Tanpa sadar, air mataku mulai menggenang. Di luar gedung, Maya masih berdiri. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Namun, ia belum juga membukanya. Bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang mengumpulkan keberanian. Ia mendengar suara pembawa acara dari dalam. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Kalimat itu membuat dadanya semakin sesak. Kalau ia terlambat beberapa menit saja, semuanya akan berakhir. Ia memejamkan mata. Dalam benaknya kembali teringat wajah seorang anak kecil. Bu, ayah kapan pulang? Pertanyaan sederhana itu selalu gagal ia jawab. Karena bahkan dirinya sendiri sudah tidak tahu harus mencari Arga kemana lagi. Hari ini, ia tidak datang untuk meminta Arga kembali. Ia juga tidak datang untuk merebut siapapun. Ia hanya ingin kebenaran diketahui sebelum semuanya terlambat. Maya membuka matanya, mengusap air mata yang kembali jatuh. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, ia mendorong pintu gedung. Di dalam ruang akad, penghulu mulai merapikan mikrofon. Bapak Yusuf, apakah sudah siap melaksanakan ijab kabul? Ayah mengangguk mantap. Insya Allah. Suara beliau terdengar bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena haru. Aku menggenggam ujung kebayaku erat-erat. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara obrolan. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Bahkan anak-anak kecil yang tadi berlari-lari, kini ikut diam. Semua menunggu satu kalimat. Satu kalimat yang akan mengubah status kami selamanya. Penghulu menarik napas, lalu mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau belum sempat melanjutkan. Braak. Suara pintu utama terbuka begitu keras. Seluruh tamu spontan menoleh ke belakang. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah. Tangannya menggenggam erat sebuah map coklat yang sudah kusut. Tidak ada satupun tamu yang mengenalnya. Namun, begitu Arga melihat wanita itu, wajahnya langsung kehilangan warna. Tangannya yang berada di atas meja mulai bergetar. Aku menoleh ke arah Arga, lalu kembali melihat wanita itu. Entah kenapa, jantungku tiba-tiba berdetak jauh lebih kencang. Aku belum tahu siapa dia. Tapi, tatapan mata mereka berdua sudah cukup membuatku sadar. Wanita itu datang bukan karena salah gedung. Tidak ada satupun orang yang bergerak. Seluruh ruangan seakan membeku. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Dadanya masih naik turun. Seolah ia baru saja berlari cukup jauh. Beberapa panitia langsung menghampirinya. Maaf, Bu. Akad sedang berlangsung. Mohon menunggu di luar. Wanita itu tidak melawan. Ia hanya menggeleng pelan. Maaf. Saya cuma butuh 1 menit. Suaranya pelan. Hampir berbisik. Namun, karena seluruh ruangan sedang hening, semua orang tetap mendengarnya. Panitia kembali mencoba menghalangi. Kalau ada keperluan, nanti setelah akad selesai ya, Bu. Wanita itu memejamkan mata beberapa detik. Lalu berkata lagi, kalau saya menunggu sampai akad selesai, semuanya akan terlambat. Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Aku menoleh ke arah Arga. Ia masih duduk, tetapi tubuhnya terlihat kaku. Tatapannya tidak pernah lepas dari wanita itu. Aku belum pernah melihat Arga setakut itu. Bu Ratih langsung berdiri dari kursinya. Beliau berjalan cepat menghampiri wanita tersebut. Maya. Suara Bu Ratih sangat pelan, tetapi aku masih bisa mendengarnya. Wanita itu mengangkat wajah. Matanya langsung berkaca-kaca. Ibu. Hanya satu kata. Namun cukup membuatku mengernyit. Ibu?
Kenapa wanita asing itu memanggil calon mertuaku dengan sebutan seperti itu? Bu Ratih menggenggam kedua tangan Maya. Tolong. Jangan di sini. Kita bicara di luar. Maya perlahan menarik tangannya. Aku sudah terlalu sering diajak bicara di luar, Bu. Hasilnya tetap sama. Aku cuma ingin kejujuran. Suara Maya tetap tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Justru ketenangan itu membuat suasana semakin mencekam. Bu Ratih mulai terlihat panik. Jangan sekarang. Tolong. Kasihan Alia. Mendengar namaku disebut, dadaku mulai terasa sesak. Kenapa calon ibu mertuaku mengenal wanita ini? Dan kenapa beliau terlihat sangat ketakutan? Aku akhirnya berdiri. Gaun pengantinku terasa begitu berat. Semua mata kini bergantian melihat ke arahku. Ke arah Arga. Lalu kembali kepada wanita itu. Aku berjalan beberapa langkah mendekat. Maaf. Saya boleh tahu? Siapa Anda? Wanita itu menatapku. Tatapannya penuh rasa bersalah. Seolah-olah, orang terakhir yang ingin ia sakiti adalah aku. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Arga. Mas, apa aku yang harus menjelaskan? Ruangan kembali sunyi. Semua orang kini menunggu jawaban Arga. Namun, Arga hanya menundukkan kepala. Bibirnya bergerak pelan. Seolah ingin berbicara. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatapnya lekat-lekat. Arga? Siapa dia? Tetap tidak ada jawaban. Aku mengulang pertanyaanku. Kali ini lebih pelan. Lebih dalam. Arga? Kamu kenal dia? Beberapa detik berlalu. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Arga menjawab. Iya. Jawaban singkat itu membuat jantungku serasa jatuh. Karena untuk pertama kalinya sejak wanita itu datang, aku sadar. Semua firasat burukku sejak pagi ternyata bukan sekadar perasaan. Jawaban Arga membuat seluruh ruangan berubah sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Aku masih menatap wajahnya. Berharap dia akan segera menjelaskan semuanya. Bahwa ini hanya salah paham. Bahwa wanita itu mungkin teman lama. Atau saudara jauh. Apa saja. Asal semua ini segera berakhir. Tapi, Arga tetap diam. Aku kembali bertanya. Kalau kamu kenal, kenapa dia datang ke sini? Arga mengusap wajahnya pelan. Tangannya gemetar. Alia, aku bisa jelaskan. Aku menggeleng. Bukan nanti. Sekarang. Suaraku mulai bergetar. Jelaskan sekarang. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada apa sebenarnya? Siapa perempuan itu? Kenapa mempelai prianya diam? Penghulu menutup map di depannya. Beliau tidak berkata apa-apa. Namun beliau memilih menunggu. Beliau tahu, akad tidak mungkin dilanjutkan sebelum masalah ini selesai. Maya melangkah satu langkah mendekat. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah ingin datang ke sini. Tatapannya tidak lepas dariku. Aku juga perempuan. Aku tahu bagaimana rasanya menunggu hari pernikahan. Kalau masih ada cara lain, aku tidak akan berdiri di depanmu hari ini. Air matanya kembali jatuh. Ia menarik napas panjang, lalu membuka map coklat yang sejak tadi digenggamnya. Ruangan kembali hening. Semua mata mengikuti gerakan tangannya. Pelan, ia mengeluarkan sebuah buku berwarna coklat tua. Buku itu terlihat sudah cukup lama digunakan. Sudut-sudutnya mulai pudar. Sampulnya sedikit terlipat. Tanpa sepatah kata, Maya menyerahkannya kepada penghulu. Pak, tolong lihat ini. Penghulu menerimanya dengan wajah bingung. Beliau membuka halaman pertama. Baru beberapa detik membaca. Raut wajahnya langsung berubah. Beliau kembali melihat Arga. Lalu melihat Maya. Kemudian, beliau membaca sekali lagi. Seolah memastikan dirinya tidak salah melihat. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Aku melangkah mendekat. Pak, itu buku apa? Penghulu tidak langsung menjawab. Beliau justru memandang Arga. Saudara Arga. Apakah ini benar?
Arga memejamkan mata. Dadanya naik turun. Tidak ada jawaban. Aku mulai kehilangan kesabaran. Arga. Aku tanya. Itu buku apa? Beberapa detik kemudian, dengan tangan yang masih gemetar, penghulu membalik buku itu ke arahku. Mataku langsung tertuju pada halaman identitas. Aku melihat sebuah foto laki-laki. Wajah itu sangat aku kenal. Itu Arga. Di samping fotonya, ada foto seorang perempuan. Perempuan yang kini berdiri beberapa langkah di depanku. Kepalaku langsung terasa kosong. Belum sempat aku mencerna semuanya. Maya mengeluarkan satu kalimat yang membuat seluruh tamu tersentak. Pak, tolong beritahu mereka. Sampai hari ini, perceraian kami tidak pernah terjadi. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ayah perlahan melepaskan genggamannya dari tangan Arga. Tatapan beliau berubah. Bukan lagi tatapan seorang calon mertua, melainkan tatapan seorang ayah yang mulai sadar. Anaknya mungkin sedang ditipu. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi bisik-bisik, kini benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Aku masih menatap buku nikah itu. Mataku berkali-kali membaca nama yang tertulis di sana. Nama Arga, nama Maya, tanggal pernikahan mereka. Semuanya tercetak jelas. Aku berharap semua itu palsu. Aku berharap ada kesalahan. Aku berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi semakin lama kulihat, semakin sulit aku membohongi diriku sendiri. Aku menoleh ke arah Arga. Suaraku hampir tidak keluar. Arga? Itu apa? Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mengembuskan napas panjang. Lalu berkata lirih. Itu benar. 3 kata. Hanya 3 kata. Namun, 3 kata itu menghancurkan 4 tahun kepercayaanku. Ayah berdiri perlahan. Beliau tidak berteriak. Tidak memukul meja. Tidak menghampiri Arga. Beliau hanya menatapnya dengan wajah yang sangat tenang. Justru ketenangan itu membuatku semakin takut. Arga? Suara ayah terdengar berat. Kamu sudah menikah? Arga masih menunduk. Iya, Pak. Lalu? Kenapa kamu melamar anak saya? Tidak ada jawaban. Ayah kembali bertanya. Kamu pikir ini permainan? Kamu pikir pernikahan itu bisa dijalankan dua-duanya? Ruangan kembali sunyi. Bu Ratih mulai menangis pelan. Beliau memegang lengan Arga. Jawab, Ga. Jawab. Arga menggigit bibirnya. Air matanya mulai jatuh. Aku memang salah. Tapi semuanya tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku langsung menatapnya. Kalau begitu jelaskan. Jelaskan sekarang. Arga mengangkat wajahnya untuk pertama kali. Matanya merah. Aku sama Maya. Sudah lama pisah. 3 tahun. Kami sudah tidak tinggal serumah. Aku kira semuanya sudah selesai. Maya langsung menggeleng. Bohong. Suaranya tetap pelan. Tolong. Jangan bohong lagi. Arga menoleh. Maya. Cukup. Maya kembali menggeleng. Belum cukup. Selama ini kamu selalu bilang nanti. Nanti kita urus. Nanti kita selesaikan. Nanti kita tanda tangan. Tapi tidak pernah ada nanti. Seluruh tamu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Tidak ada lagi yang memainkan ponsel. Semua ingin tahu siapa yang sebenarnya berkata jujur. Penghulu akhirnya ikut berbicara. Beliau menutup buku nikah itu perlahan. Saudara Arga. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah saudara sudah memiliki putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap? Arga terdiam. Beliau mengulang pertanyaannya. Apakah ada akta cerai? Ruangan terasa semakin sesak. Semua mata kembali tertuju kepada Arga. Beberapa detik berlalu. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Arga menjawab. Tidak ada. Penghulu menghela napas panjang. Beliau melepas kacamatanya. Lalu berkata dengan nada yang tenang. Kalau begitu, secara hukum,
Saudara masih terikat sebagai suami istri. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku perlahan mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. 4 tahun. 4 tahun aku mengenal Arga. 4 tahun aku percaya padanya. Tapi, aku bahkan tidak pernah tahu kalau laki-laki yang akan menikahiku masih berstatus suami orang. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai melihat satu persatu wajah keluarga Arga. Tidak ada yang tampak benar-benar terkejut. Sebagian menunduk. Sebagian memejamkan mata. Sebagian lagi hanya saling berpandangan. Saat itulah, sebuah pertanyaan mulai muncul di kepalaku. Jangan-jangan, bukan hanya Arga yang mengetahui semua ini. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Jangan-jangan, mereka semua sudah tahu. Aku mengangkat wajah. Kulihat satu persatu keluarga Arga. Pamannya menunduk. Bibinya saling berbisik. Sepupunya menghindari tatapanku. Tidak ada yang terlihat benar-benar kaget. Yang ada, mereka terlihat seperti orang yang ketakutan karena rahasianya terbongkar. Dadaku semakin sesak. Aku menoleh kepada Bu Ratih. Beliau terus menangis sejak tadi. Tangannya gemetar. Bibirnya berulang kali mengucapkan istighfar. Aku mendekatinya perlahan. Bu. Beliau langsung mengangkat wajah. Tatapan kami bertemu. Untuk beberapa detik. Tidak ada yang berbicara. Aku hanya ingin melihat matanya. Mencari satu jawaban. Jawaban yang sebenarnya sudah mulai kutakuti. Bu. Ibu tahu. Air mata Bu Ratih semakin deras. Beliau tidak langsung menjawab. Justru menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu. Tolong jawab saya. Suaraku mulai meninggi. Ibu tahu atau tidak? Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu jawaban itu. Beberapa detik kemudian, Bu Ratih perlahan menurunkan kedua tangannya. Dengan suara yang sangat pelan, beliau berkata, "Iya." Aku langsung membeku. Ibu tahu. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pengulangan. Karena aku tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja kudengar. Bu Ratih kembali menangis. Ibu tahu mereka pisah. Ibu kira semuanya bisa selesai sebelum hari ini. Aku menggeleng pelan. Tidak. Itu bukan jawaban. Ibu tahu. Kalau Arga masih sah menjadi suami orang. Bu Ratih memejamkan mata. Lalu mengangguk. Satu anggukan kecil. Namun, rasanya seperti menghancurkan seluruh kepercayaanku kepada keluarganya. Aku mundur beberapa langkah. Kakiku terasa lemas. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Untung salah satu sepupuku segera memegang lenganku. Lia. Hati-hati. Aku tidak menjawab. Mataku tidak lepas dari Arga. Jadi, selama ini, kalian semua tahu. Arga mengangkat wajah. Lia. Dengar dulu. Aku langsung memotong. Tidak. Jawab pertanyaanku. Kalian semua tahu. Arga kembali terdiam. Diamnya sudah menjadi jawaban. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena terlalu hancur. Aku baru sadar. 4 tahun hubungan kami. Ternyata aku sendirian. Mereka semua memiliki satu rahasia. Dan hanya aku yang dibiarkan hidup dalam kebohongan. Maya tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak menyela. Ia membiarkan semuanya terbuka dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, ia kembali membuka map coklat itu. Aku tahu. Kalian mungkin masih mengira aku datang untuk memfitnah. Makanya, aku bawa semuanya. Pelan-pelan, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Fotokopi KTP. Fotokopi kartu keluarga. Beberapa lembar bukti transfer. Lalu, beberapa foto. Ia menyerahkan semuanya kepada penghulu. Silakan diperiksa. Penghulu melihat satu persatu dokumen itu. Wajah beliau semakin serius. Sementara aku, mataku berhenti pada salah satu foto yang terjatuh ke lantai. Foto itu memperlihatkan Arga sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil. Anak itu tertawa lebar. Tangannya memeluk leher Arga dengan sangat akrab. Aku perlahan memungut foto itu. Tanganku mulai bergetar. Lalu,
Dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku bertanya kepada Maya. Anak, siapa ini? Maya menatapku. Air matanya kembali jatuh. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab. Anak kami. Anak kami. 3 kata itu membuat foto di tanganku hampir terlepas. Aku kembali melihat wajah anak kecil dalam foto itu. Usianya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Matanya sipit, senyumnya lebar. Dan semakin lama ku perhatikan, semakin jelas kemiripannya dengan Arga. Bentuk matanya, cara tersenyum, bahkan lesung pipi kecil di pipinya. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Anak itu memang darah daging Arga. Aku mengangkat foto itu, lalu menatap Arga. Ini anakmu? Arga memejamkan mata, tidak langsung menjawab. Aku kembali bertanya. Kali ini suaraku jauh lebih keras. Jawab aku. Ini anakmu. Dengan napas yang berat, Arga akhirnya mengangguk. Iya. Aku merasa seluruh tubuhku mati rasa. Bukan hanya karena kebohongannya, tetapi karena selama 4 tahun. Aku bahkan tidak pernah mendengar bahwa Arga memiliki seorang anak. Satu kali pun tidak. Beberapa tamu mulai menggeleng pelan. Ada yang menutup mulut karena kaget. Ada yang mengusap air mata. Suasana berubah sangat berbeda. Kalau beberapa menit lalu semua datang untuk menyaksikan akad, sekarang, mereka seperti sedang menyaksikan runtuhnya sebuah keluarga. Ayah masih berdiri di tempatnya. Beliau tidak mengatakan apapun. Namun kedua tangannya mengepal sangat erat. Aku tahu, semakin diam ayah, semakin besar luka yang beliau rasakan. Beliau menatap Arga cukup lama, lalu bertanya dengan suara yang sangat tenang. 4 tahun. 4 tahun kamu berhubungan dengan anak saya. 4 tahun kamu datang ke rumah saya. 4 tahun kamu makan di meja saya. 4 tahun kamu memanggil saya ayah. Beliau berhenti beberapa detik. Kenapa? Selama 4 tahun itu, kamu tidak pernah sekalipun berkata jujur. Arga langsung berlutut. Pak, saya salah. Saya benar-benar salah. Tapi saya mencintai Alia. Ayah langsung memotong. Jangan bicara soal cinta. Orang yang mencintai tidak memulai hubungan dengan kebohongan. Kalimat ayah membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku melihat Arga menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami berpacaran, aku melihat laki-laki itu benar-benar menangis. Namun, entah kenapa, air matanya tidak lagi membuatku iba. Yang kurasakan justru kecewa. Kecewa yang begitu dalam. Maya menghapus air matanya, lalu menatapku. Aku tahu. Kalau hari ini, orang yang paling terluka bukan cuma aku, tapi juga kamu. Aku menoleh kepadanya. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya kelelahan. Kelelahan seorang perempuan yang terlalu lama memperjuangkan sesuatu sendirian. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku bukan datang untuk mempermalukanmu. Aku cuma tidak ingin kamu menjalani hidup yang sama sepertiku. Aku menarik napas panjang. Dadaku semakin sesak. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat Maya sebagai orang yang menghancurkan hari bahagiaku. Aku justru mulai melihatnya sebagai seseorang yang mungkin telah menyelamatkan sisa hidupku. Namun, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Aku perlahan menoleh ke arah Arga, lalu bertanya dengan suara yang sangat pelan. Kalau kamu memang masih punya istri? Kalau kamu memang masih punya anak? Lalu, siapa sebenarnya aku selama 4 tahun ini? Kalau kamu memang masih punya istri? Kalau kamu memang masih punya anak? Lalu, siapa sebenarnya aku selama 4 tahun ini? Ruangan kembali sunyi. Arga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Bibirnya terus bergetar. Alia, aku mencintaimu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Bukan itu yang kutanya. Siapa aku? Arga menundukkan kepala lagi. Aku salah.
Aku menggeleng. Masih bukan itu. Jawab pertanyaanku. Selama 4 tahun. Aku ini siapa? Suara Arga semakin pelan. Kamu? Perempuan yang ingin aku jadikan awal hidup baru. Kalimat itu membuatku tertawa. Bukan tawa bahagia. Bukan pula tawa mengejek. Melainkan tawa seseorang yang baru saja sadar bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Awal hidup baru. Kalau hidup lamamu saja belum selesai. Arga langsung terdiam. Aku melangkah semakin dekat. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku ingin mendengar semuanya. Tolong jawab satu hal lagi. Waktu kamu melamarku, apa Maya masih istrimu? Arga menutup matanya. Iya. Waktu kita foto prewedding. Iya. Waktu ayahku membayar gedung. Iya. Waktu undangan dicetak. Iya. Waktu aku memilih cincin. Iya. Setiap jawaban seperti satu pukulan yang menghantam dadaku. Aku baru sadar, tidak ada satupun momen dalam persiapan pernikahan kami yang dibangun dengan kejujuran. Semuanya terjadi ketika Arga masih menjadi suami perempuan lain. Ayah memejamkan mata. Beliau mengusap wajahnya pelan, lalu berjalan menghampiri Arga. Aku sempat mengira ayah akan memukulnya. Seluruh tamu juga terlihat menahan napas. Namun, ayah hanya berdiri tepat di depan Arga. Beliau menatapnya lama, sangat lama, lalu berkata dengan suara yang berat, "Kalau dari awal kamu jujur, mungkin saya tetap tidak akan menerima. Tapi, saya masih akan menghormatimu sebagai laki-laki." Beliau berhenti sejenak. Yang tidak bisa saya maafkan bukan masa lalumu, melainkan caramu mempermainkan kepercayaan anak saya. Air mata ayah akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat ayah menangis di depanku. Beliau segera mengusap air matanya. Namun aku tahu, bukan hanya aku yang hancur. Ayah juga. Beliau sudah menganggap Arga seperti anak sendiri. Beliau sudah mempercayainya sepenuh hati. Dan kepercayaan itu hancur dalam hitungan menit. Penghulu akhirnya berdiri. Beliau menatap seluruh keluarga. Kemudian berkata dengan suara tenang, "Maaf. Dengan keadaan seperti ini, prosesi akad nikah tidak dapat dilanjutkan." Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang protes. Karena semua orang tahu, tidak ada lagi yang bisa dilanjutkan. Wedding organizer perlahan mematikan musik. Fotografer menurunkan kameranya. Beberapa tamu mulai berdiri. Ada yang memilih keluar ruangan. Ada yang masih bertahan karena penasaran. Suasana yang tadi penuh doa, kini berubah menjadi lautan bisik-bisik. Di tengah semua kekacauan itu, aku perlahan melepas rangkaian melati yang menggantung di kepalaku. Satu demi satu, bunga-bunga putih itu jatuh ke lantai. Semua mata kembali tertuju kepadaku. Lalu, aku menatap Arga untuk terakhir kalinya, dan mengucapkan kalimat yang sejak tadi sudah bulat di dalam hatiku. "Arga, mulai detik ini, aku membatalkan pernikahan ini. Arga, mulai detik ini, aku membatalkan pernikahan ini." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa teriakan, tanpa tangisan histeris. Justru karena aku mengucapkannya dengan tenang, seluruh ruangan kembali hening. Arga langsung mengangkat wajah. "Lia, jangan. Tolong jangan ambil keputusan sekarang." Aku memandangnya datar. "Kenapa? Kamu masih mau bohong lagi?" "Aku bisa jelaskan semuanya." Aku tersenyum tipis. 4 tahun. Kamu punya waktu 4 tahun. Bukan 4 menit. Kamu memilih diam. Dan sekarang kamu bilang bisa menjelaskan. Arga berusaha berdiri. Namun ayah langsung melangkah satu langkah ke depan. Bukan untuk memukul, melainkan menghalangi Arga mendekatiku. "Cukup." Suara ayah rendah, tapi tegas. "Kamu jangan dekati anak saya lagi." Arga menatap ayah. "Pak, saya mohon. Saya benar-benar mencintai Alia." Ayah menggeleng pelan. "Kamu mungkin mencintainya.
Tapi kamu tidak menghormatinya. Kamu tidak menghormati keluarganya. Dan kamu tidak menghormati pernikahan. Kalimat itu membuat Arga kembali terdiam. Bu Ratih tiba-tiba menghampiriku. Beliau menangis sambil menggenggam kedua tanganku. Lia. Ibu mohon. Jangan benci ibu. Air mata beliau terus mengalir. Ibu salah. Ibu mengira Arga bisa menyelesaikan semuanya sebelum akad. Ibu terus mendesaknya. Tapi, ibu tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku memandang beliau cukup lama. Perempuan yang selama ini kupanggil calon ibu. Yang sering mengirim makanan saat aku sakit. Yang selalu memelukku setiap kali kami bertemu. Semua kenangan itu tiba-tiba terasa berbeda. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, saya tidak marah karena ibu punya masa lalu. Saya marah karena ibu membiarkan saya masuk ke dalam kebohongan itu. Bu Ratih menangis semakin keras. Beliau mencoba memegang tanganku lagi. Namun kali ini, aku mundur selangkah. Saya percaya sama ibu. Saya percaya saat ibu bilang, anggap saja rumah itu sudah rumahmu sendiri. Saya percaya. Ternyata, saya hanya tamu. Di atas kebohongan keluarga ibu. Bu Ratih langsung terduduk di kursi. Beliau menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Beberapa anggota keluarganya langsung menghampiri untuk menenangkan. Aku menoleh ke arah Maya. Ia masih berdiri sambil memeluk map coklat itu. Matanya sembab. Namun ia tidak terlihat lega. Justru wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Pelan-pelan, ia menghampiriku. Alia, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu. Hari ini akan terus kamu ingat seumur hidup. Aku menggeleng. Bukan kamu yang harus minta maaf. Maya terdiam. Aku melanjutkan. Kalau kamu tidak datang hari ini, mungkin aku baru tahu setelah resmi menjadi istrinya. Atau, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Air mata Maya kembali jatuh. Aku tidak ingin perempuan lain kehilangan hidupnya. Karena kebohongan yang sama. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan di depanku bukan sebagai orang yang merusak hari bahagiaku. Melainkan, sebagai orang yang rela menanggung malu, agar aku tidak menghabiskan sisa hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah seluruh tamu. Gaun pengantinku masih melekat di tubuhku. Riasanku masih sempurna. Dekorasi bunga masih berdiri indah. Meja akad masih tertata rapi. Semuanya masih ada. Yang hilang hanya satu. Kepercayaanku. Aku berdiri memandang seluruh ruangan. Gedung yang sejak pagi dipenuhi doa, kini hanya dipenuhi tatapan iba. Beberapa tamu mulai mengambil tas mereka. Ada yang memilih pulang tanpa berkata apa-apa. Ada pula yang masih berdiri di sudut ruangan. Mereka tidak sedang menikmati drama. Mereka hanya tidak percaya bahwa kejadian seperti ini benar-benar bisa terjadi. Aku menoleh ke arah meja akad. Dua buku yang seharusnya ditandatangani hari itu masih tergeletak rapi. Pulpen yang sudah disiapkan belum sempat digunakan. Segelas air putih di depan Arga masih utuh. Seolah waktu ikut berhenti. Aku memejamkan mata beberapa detik. Dalam hitungan menit, semua mimpi yang kususun selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Ayah menghampiriku. Beliau tidak banyak bicara. Hanya berdiri di sampingku. Seperti saat aku kecil dulu. Saat aku jatuh dari sepeda. Saat aku gagal masuk perguruan tinggi negeri. Saat ibu meninggal. Beliau selalu berdiri di sampingku. Tanpa banyak kata. Aku menoleh. Ya. Suaraku langsung pecah. Maaf. Kalimat itu keluar begitu saja. Ayah langsung mengernyit. Maaf untuk apa? Alia sudah menghabiskan uang ayah. Semua tabungan ayah. Semua persiapan ini. Jadi sia-sia. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak lagi memikirkan diriku. Yang kupikirkan justru ayah. Uang pensiun yang beliau kumpulkan bertahun-tahun. Tenaga yang beliau keluarkan. Harga diri yang beliau pertaruhkan di depan keluarga besar. Semua terasa hancur. Ayah langsung memegang kedua bahuku. Lihat ayah.
Aku perlahan mengangkat wajah. Beliau tersenyum. Meski matanya masih basah. Dengar baik-baik. Tidak ada 1 rupiah pun yang sia-sia. Aku terdiam. Kalau uang itu dipakai untuk menyelamatkan hidup anak ayah, itu bukan kerugian. Itu harga yang sangat murah. Aku langsung memeluk ayah sekuat-kuatnya. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menangis sekeras-kerasnya. Ayah hanya mengusap kepalaku. Enggak apa-apa. Kamu enggak kehilangan suami. Kamu justru diselamatkan sebelum menjadi istri orang yang salah. Kalimat itu menembus hatiku. Benar, hari ini aku memang kehilangan pernikahan. Tapi, aku tidak kehilangan harga diriku. Di sisi lain ruangan, Arga masih berdiri. Ia terus menatap ke arahku. Beberapa kali mencoba melangkah. Namun selalu dihentikan keluarganya. Akhirnya, ia memberanikan diri berbicara. Lia, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi, tolong dengarkan aku sekali saja. Aku menghapus air mata, lalu menatapnya. Baik. Aku dengarkan. Harapan langsung muncul di wajah Arga. Ia menarik napas panjang. Aku memang salah. Tapi aku benar-benar berniat menceraikan Maya. Aku cuma enggak pernah punya keberanian menyelesaikannya. Aku tersenyum pahit. Jadi, karena kamu enggak berani jujur, aku yang harus jadi korbannya. Arga langsung terdiam. Aku melanjutkan. Setiap hari, kamu datang ke rumahku. Kamu makan bersama ayahku. Kamu menerima doa-doa kami. Sementara kamu tahu, kamu masih pulang dengan status sebagai suami perempuan lain. Arga menundukkan kepala. Tidak ada lagi pembelaan. Karena memang, tidak ada lagi yang bisa dibela. Aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat terakhirku kepadanya. Aku memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku berbalik, menggandeng tangan ayah, dan mulai berjalan meninggalkan meja akad, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku menggandeng tangan ayah. Langkah kami pelan. Suara tangisku mulai mereda. Yang tersisa hanya rasa sesak, yang entah kapan akan hilang. Saat kami hampir sampai di pintu keluar, aku berhenti. Bukan karena ragu. Aku hanya merasa, ada satu hal yang belum selesai. Aku melepaskan genggaman tangan ayah. Lalu berbalik. Seluruh ruangan kembali memperhatikanku. Arga masih berdiri di tempat yang sama. Matanya sembab. Jas pengantin yang sejak pagi ia kenakan kini terasa tidak lagi memiliki arti apapun. Aku berjalan kembali. Bukan mendekatinya, melainkan menuju meja akad. Aku mengambil kotak cincin yang sejak tadi masih berada di atas meja. Kotak kecil berwarna putih, yang beberapa bulan lalu kami pilih bersama. Aku masih ingat. Saat itu Arga berkata, semoga cincin ini enggak pernah lepas dari jari kita. Aku membuka kotak itu. 2 cincin masih tersusun rapi. Aku mengambil cincin milikku. Kupandangi beberapa detik. Lalu, kututup kembali kotaknya. Aku meletakkannya tepat di depan Arga. Ini bukan milikku lagi. Arga menatap kotak itu. Tangannya perlahan terulur. Namun, ia tidak sanggup menyentuhnya. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih. Karena hari ini, kamu menunjukkan siapa dirimu sebelum semuanya terlambat. Aku berbalik. Dan kali ini, aku benar-benar pergi. Di luar gedung, langit yang sejak pagi cerah mulai mendung. Angin berembus pelan. Beberapa bunga yang menghiasi pintu masuk jatuh ke lantai. Aku berdiri cukup lama di anak tangga gedung. Masih mengenakan gaun pengantin. Masih memakai riasan yang sempurna. Namun, bukan lagi seorang calon istri. Ayah berdiri di sampingku. Beliau memegang bahuku. Lia, pulang yuk. Aku mengangguk pelan. Mobil kami mulai bergerak meninggalkan gedung. Aku melihat melalui kaca jendela. Dekorasi bunga semakin jauh. Gedung itu semakin kecil. Sampai akhirnya, menghilang dari pandanganku. Aku tidak pernah kembali ke sana lagi. Beberapa bulan kemudian,
Aku mendengar kabar dari salah satu teman. Arga akhirnya menyelesaikan proses perceraiannya secara resmi. Tapi kabar itu sudah tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Aku juga mendengar Maya memilih membesarkan anaknya sendiri. Aku berharap ia benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih tenang. Sedangkan aku memilih memulai semuanya dari awal. Aku kembali mengajar, kembali tertawa bersama murid-muridku, kembali menjalani hidup bersama ayah. Luka itu memang tidak langsung hilang. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun, mengingat gaun pengantin yang tidak pernah menjadi saksi sebuah akad, mengingat kursi yang sudah disiapkan, mengingat doa-doa yang belum sempat diaminkan. Namun perlahan, aku belajar menerima. Aku belajar bahwa tidak semua kegagalan adalah musibah. Ada kegagalan yang justru merupakan cara Tuhan menyelamatkan kita. Kalau hari itu Maya memilih diam, mungkin aku sudah resmi menjadi istri seorang laki-laki yang sejak awal membangun rumah tangga baru di atas kebohongan. Hari itu, aku memang pulang tanpa suami, tanpa pesta, tanpa buku nikah. Tapi aku pulang dengan harga diriku yang masih utuh. Dan kalau hari ini ada yang bertanya, apa keputusan membatalkan pernikahan di depan ratusan tamu adalah keputusan paling berat dalam hidupku? Jawabannya, iya. Tapi, itu juga keputusan terbaik yang pernah kuambil. Kalau kalian berada di posisi aku, apa kalian tetap akan membatalkan pernikahan itu? Atau memilih melanjutkannya setelah semua kebenaran terungkap?